Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Pratiwi Sitanggang, NIM 2215558. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Agustia Permanasari, Nadiatul Mamduha, Susilawati Sunaya, dan yang terakhir ada Wawani Wahyudin. Baik, materi pada kali ini yaitu tentang manajemen koperasi dan UMKM, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Mela Sandra, SEMM. Sebelumnya, kita telah melakukan studi kasus kepada satu organisasi, yaitu organisasi IKAMABA atau Ikatan Mahasiswa Baros. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang dimana terdapat latar belakang organisasi. Organisasi merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis, pemerintahan, organisasi sosial. Organisasi telah ada sejak manusia itu dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan peradaban. Dalam beberapa definisi, organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun rumusan masalah tentang organisasi IKAMABA, yaitu ada organisasi IKAMABA ini sudah dari tahun berapa berdiri. Yang kedua, apa saja struktur organisasi IKAMABA. Yang ketiga, ada berapa jumlah anggota organisasi IKAMABA. Yang keempat, siapa pengurus organisasi IKAMABA ini. Dan yang kelima, apa saja tugas per bidang dalam organisasi IKAMABA. Dan yang terakhir ada, apakah IKAMABA sudah pernah mengadakan rapat anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tahun berdirinya organisasi IKAMABA. Yang kedua, untuk mengetahui struktur organisasi dalam IKAMABA. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah anggota organisasi IKAMABA. Yang keempat, untuk mengetahui pengurus organisasi IKAMABA. Dan yang kelima, untuk mengetahui tugas per bidang dalam organisasi IKAMABA. Yang terakhir, untuk mengetahui IKAMABA sudah pernah mengadakan rapat anggota atau belum. Terus kita lanjutkan untuk yang pembahasan, yaitu ada di bab kedua. Dalam IKAMABA atau Ikatan Mahasiswa Baros ini, organisasi primordial yang didirikan pada 19 Juli 2009 oleh mahasiswa Banten. Sampai saat ini IKAMABA sudah terhitung 15 tahun berdiri, dengan tujuan sebagai wahana pemersatu silaturahmi mahasiswa atau mahasiswi Baros, baik yang kuliah perguruan tinggi di Banten maupun di luar Banten. Selain itu, IKAMABA juga senantiasa untuk mewarnai peran aktif dalam pembangunan daerah yang partisipatif, bahwa atas kesadaran akan tridharma perguruan tinggi dan peranan mahasiswa yang bersifat dual function, yakni bersifat agent of change dan agent of social control, untuk mendorong kami untuk tetap peka dan merespons setiap perubahan serta terus mencoba untuk memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi dalam dinamika kehidupan mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Baik, berikut struktur organisasi IKAMABA. Ketuanya yaitu Supandi, Wakil Ketua Eko Yusnadi, Sekretaris 1 Dede Amalia, Sekretaris 2-nya Eva Musyarofa, Bendahara 1 Siti Nur Ajijah, Bendahara 2 Neni Rosita. Dewan Pembinanya yaitu Ibu Bedi, Taufik Akbar, Muhammad Ikhwan, Wes Korni, Abdurrahman Wahid, Zulfa Fitriani. Dewan Penasihatnya ada Muspika Baros. Berikut nama-nama departemennya. Jumlah anggota IKAMABA sebanyak 39 orang dan terdapat 6 departemen. Di antaranya ialah yang pertama, Departemen PAO. Tugasnya yaitu merawat dan memastikan bahwa anggota atau pengurus untuk dapat bertahan sampai dengan masa habisnya periode kepengurusan dan bertanggung jawab untuk mengkader atau merekrut anggota baru. Yang kedua ada Departemen Internal, mengisi kegiatan untuk anggota dalam organisasi. Yang ketiga yaitu Departemen Eksternal, fungsinya yaitu mengkaji kejadian atau isu yang ada di luar dari organisasi. Yang keempat ada Departemen Infocom, tugasnya yaitu mengelola media sosial seperti membuat poster, postingan untuk kegiatan dan lain-lain.
Yang kelima yaitu Departemen Kerohanian. Tugasnya yaitu bertanggung jawab pada kegiatan bersifat Islami seperti mengadakan kegiatan untuk memperingati PHBI. Yang keenam yaitu Departemen Pemberdayaan Perempuan. Tugasnya yaitu mengkaji dan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan perempuan. Berikut program kerjanya. Yang pertama ada Ketua Umum, tugasnya yaitu bertanggung jawab atas anggotanya. Yang kedua ada Wakil Ketua Umum, tugasnya yaitu untuk rapat triwulan dan bertanggung jawab untuk program kerja di luar pengurus. Yang ketiga yaitu Sekretaris Umum, tugasnya itu mengarsipkan dokumen, membuat struktur kepengurusan, mengadakan kesekretariatan, membuat PDH, membuat database anggota dan alumni, membuat gorden. Program kerja selanjutnya yaitu dari Bendahara Umum, di mana program kerjanya yaitu yang pertama mengadakan uang kas untuk pengurus dan keluarga besar IKAMABA. Kemudian yang kedua membuat laporan keuangan, termasuk laporan keuangan masuk dan keluar. Kemudian yang ketiga membuat laporan keuangan dari departemen. Selanjutnya yaitu program kerja pemberdayaan aparatur organisasi atau yang biasa disebut dengan PAO. Terdapat 5 program kerja, di mana yang pertama yaitu Milad IKAMABA, kemudian yang kedua mengadakan malam keakraban atau yang biasa disebut dengan makrab, dan ketiga mengadakan pleno tengah, mengadakan latihan kepemimpinan, serta mengadakan musyawarah besar. Kemudian program kerja dari Departemen Internal itu terdapat 4 program kerja, yang dimana yang pertama yaitu kajian rutin, yang kedua kajian insidental, yang ketiga seminar kedaerahan, yang keempat upgrading berupa review dari kajian-kajian. Kemudian program kerja dari Departemen Eksternal itu terdapat 6 program kerja, yang dimana IKAMABA Ghost to School, kemudian IKAMABA Mengabdi, kemudian Bakti Sosial, kunjungan kedaerahan, peringatan Hari Besar Nasional, serta penyuluhan kesehatan. Kemudian program kerja dari pemberdayaan perempuan, yang pertama itu peringatan Hari Ibu, kemudian peringatan Hari Kartini, quotes Sri Kandi, pelatihan keterampilan, serta kajian keperempuanan. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. IKAMABA atau Ikatan Mahasiswa Baros merupakan organisasi mahasiswa dengan tujuan menjadi wadah bagi mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi di dalam ataupun di luar Banten, yang nantinya dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat khususnya di daerah Baros, Serang, Banten. Dan yang terakhir yaitu ada saran. Mahasiswa hendaknya mengikuti suatu organisasi, baik itu organisasi internal maupun eksternal, karena dapat menambah wawasan, relasi, dan pengalaman untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.